Lalu kemarin katanya ada tokoh Wahabi yang takziah ramai ribuan. Ini dibandingkan dengan Khomeini kalah. Yang jelas perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Dan fitnah umat Islam ini adalah harta. Semua umat itu punya fitnah, dan fitnah umatku adalah harta, kata Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan ampunan. Kita juga berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa dan keburukan amal perbuatan. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kedermawanan dan kebaikan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Dalam ajaran Islam, membicarakan orang lain adalah perbuatan yang tidak baik dan berdosa. Baik untuk menggibahkan orang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Sikap kita sebagai orang yang dibicarakan adalah bersikap lapang dada dan tidak menanggapinya secara emosional. Seperti kita ketahui, Ustadz Yazid Jawas seringkali dianggap sebagai ulama Wahabi oleh sebagian ulama yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu ulama yang sering memberikan pernyataan tersebut adalah Ustadz Muhammad Idrus Ramli. Bahkan setelah Ustadz Yazid Jawas meninggal dunia, beliau mengunggah sebuah video yang membahas tentang meninggalnya ulama Wahabi dan aliran sesat. Tak hanya itu saja, Ustadz Idrus Ramli juga memberikan komentar terkait banyaknya jamaah yang bertaksiah saat proses pemakaman Ustadz Yazid Jawas. Idrus Ramli mengatakan, banyaknya jamaah yang bertaksiah tidak menjamin orang tersebut baik. Bahkan dirinya membandingkan meninggalnya Ustadz Yazid Jawas dengan kematian pemimpin Syiah pelopor revolusi Iran, Ayatollah Khomeini. Berikut kita simak video dari Ustadz Idrus Ramli tersebut, diambil dari channel YouTube Muhammad Idrus Ramli. Lalu kemarin katanya ada tokoh Wahabi yang takziah ramai ribuan. Ini dibandingkan dengan Khomeini kalah. Khomeini di Iran Syiah yang dikafirkan sama Wahabi, ketika meninggal yang ngantar ke kuburannya 10 juta. Nah, kalau yang kemarin tokoh Wahabi datang ribuan, itu bukan mayoritas, ya itu aja Wahabi yang ada. Itu aja, bukan mayoritas. Mayoritas umat Islam tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak ikut Wahabi. Enggak. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu adab yang baik terhadap orang yang telah meninggal dunia adalah tidak membicarakan atau mencaci apa yang telah dilakukannya semasa hidup. Untuk itu sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya untuk ikhlas melepaskan mereka yang telah tiada. Kalaupun kita pernah merasakan hal yang buruk karena orang tersebut, cobalah untuk ikhlas dan tidak membicarakannya. Dalam kesempatan yang lain, Ustadz Syafiq Riza Basalamah diminta oleh salah satu jamaahnya untuk menceritakan perjuangan dan kebaikan Ustadz Yazid Jawas semasa hidupnya. Berikut jawaban Ustadz Syafiq Basalamah tentang kedermawanan dan kebaikan Ustadz Yazid Jawas, diambil dari channel YouTube Syafiq Riza Basalamah Official. Anda ingat, Anda mulai belajar langsung kepada beliau itu ketika kuliah di Libya. Beliau punya kajian khusus hari Selasa di Masjid Al-Furqan di Dewan Dakwah habis duhur biasanya. Anda juga ngaji sama beliau di Bogor, tapi nggak serius. Kenapa? Karena perjalanan dari Jakarta ke Bogor, ya, dari angkot ke kereta ke angkot lagi, sampai tempat kajian itu sudah teler, udah ngantuk, ya Allah, seperti itu. Tapi yang jelas Anda mendapatkan banyak ilmu dari beliau. Dan tadi Ustadz Amin juga menyampaikan, kita ketika dekat sama Ustadz itu bukan hanya dari materi yang disampaikan, tapi dari adab dan akhlak beliau. Nah, itu beberapa kali ke rumahnya Ustadz Yazid. Rumah beliau sangat sederhana sekali. Bahkan Anda duduk di bawah dengan karpet yang udah usang, bukan yang warna-warni. Ruang tamu beliau penuh dengan kitab dan buku. Anda tanya gimana cerita Ustadz, perjalanan Ustadz berdakwah Ustadz? Ya, beliau sampaikan, di antara beliau sampaikan, Anda ini kontraktor. Bertahun-tahun kontrak rumah. Dari satu rumah ke rumah selanjutnya,
nanti nggak diperpanjang 2 tahun, ada yang pernah lama sampai 4 tahun kata dia. Kata beliau, yang paling capek itu mindah kitab, kata dia. Ini menunjukkan bahwasanya beliau terus belajar, nggak pernah berhenti belajar. Dan beliau itu lembut orangnya, suka bergurau. Ketika anak datang ke rumahnya, dia ngomong sama anaknya, nih Ustaz artis nih. Ente itu jangan foto-foto terus, kata Ustaz Yazid, ngomong sama anak. Itu Ustaz bukan artis, kata dia. Siap Ustaz, makanya jangan foto-foto terus sama anak. Rahimahullah ta'ala. Sama Ustaz Fathi juga. Sampai terakhir ya, anak kalau mau cerita beliau panjang ya, karena waktu kita sini nanti insya Allah kalau ada waktu, karena udah malam, tapi enak cerita kalau sebelum tidur sebenarnya. Sampai terakhir anak kesana, anak ngomong sama Ustaz Yazid, Ustaz, anak mau bawa istri anak Ustaz ya, ke rumah Ustaz. Kenapa? Supaya istrinya belajar sama istri Ustaz, bagaimana sabarnya menghadapi perjuangan seorang Ustaz, bagaimana suaminya dihina, suaminya dimaki, bagaimana suaminya diusir, kan hati istri itu. Kata Ustaz Yazid, siap dibawa, sudah nggak apa-apa. Dan alhamdulillah anak sempat bawa istri anak untuk bertemu sama Ustaz Yazid, sama keluarganya. Hanya mak kumpul sama mak sendiri. Yang jelas perjuangan itu membutuhkan pengorbanan. Dan fitnah umat Islam ini adalah harta. Semua umat itu punya fitnah, dan fitnah umatku adalah harta, kata Nabi SAW. Sejak anak pulang dari rumahnya Ustaz Yazid, anak itu sering dikasih sama jamaah itu tas-tas branded ya, kasih barang-barang branded. Anak ngomong sama mereka, jangan dikasih lagi. Anak sampaikan kepada mereka, anak mau jadi diri anak sendiri. Jangan sampai anak ini dibentuk sama orang-orang kaya ini. Janganlah. Anak pernah beli motor lumayan mahal lah buat anak ya, harga 60 juta waktu itu beli motor. Setelah anak pakai berapa lama, anak tanya sama diri anak, buat apa anak beli motor ini? Kata. Akhirnya anak jual lagi, sudah anak pakai motor biasa. Artinya dari rumahnya Ustaz Yazid, anak itu jadi lebih zuhud setelah melihat beliau seperti itu, dengan gaya hidup yang biasa aja ya. Subhanallah, ada satu kisah indah ya. Anak nggak tahu beliau itu punya WA. Anak dapat WA yang anak tadi bacakan WA-nya beliau kepada istri anak. Ustaz Yazid, ini WA beliau pertama kali ke anak setelah beliau punya handphone yang bisa buat WA. Sebelumnya nggak pernah. Beliau mengatakan, Assalamualaikum Ustaz Syafiq, bagaimana kabarnya? Nggak ada namanya, dia nggak tahu. Ada kabar yang beredar yang mengembirakan, katanya ente nikah lagi. Ini WA Ustaz Yazid sama. Apakah berita itu benar? Anak nggak jawab, cuman nggak tahu nomor siapa. Beliau besoknya WA lagi. Bagaimana Ustaz Syafiq, bisa dijawab pertanyaan anak? Yang tanya orang tua, dijawab dong. Subhanallah jamaah. Anak kan nggak tahu nomor siapa ini. Akhirnya anak jawab, doakan maka Allah berkahi. Anak ngomong gitu. Terus beliau doakan anak. Cuma anak nggak tahu, belum tahu. Beliau doakan barakallahu lak wa barak alaik wa jama'a bainakum fi khair. Ini doa beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi pernikahan antum dan melimpahkan keberkahan kepada antum dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebahagiaan, kerukunan dan kelanggengan dengan kedua istri antum sampai negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi pernikahan antum dan dilimpahkan keberkahan, sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha, diberikan kelanggengan dalam kecintaan dan kebahagiaan dengan kedua istri antum, dan diturunkan barokah dan rahmat dalam rumah tangga antum. Allahumma amin. Lalu beliau tulis di bawah, dari Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Anak kan terlalu banyak yang WA aja, anak nggak baca. Terus beliau WA lagi, Syafiq, ente kok nggak di WA? Ente kok di WA nggak jawab-jawab apa? Kata beliau, Masya Allah Zat, anak baru ngeh kalau ini ternyata beliau yang WA. Maka anak minta maaf sama beliau. Rahimahullah ta'ala. Anak itu punya banyak dosa sama Ustaz Yazid. Jadi kalau cerita tentang Ustaz Yazid ya, dari sisi keilmuan, beliau termasuk yang memotivasi anak untuk belajar dan terus belajar. Kemudian dari sisi adab dan akhlak beliau, subhanallah, beliau orang yang sangat terbuka dengan kritik. Beliau ketika mengkritik, salah satu yang dikritik itu kajian di hotel. Dan anak berangkat jumpain beliau. Pada waktu awal-awal datang dari Madinah, ada teman-teman ngajakin kajian di hotel. Anak langsung diserang. Tak boleh itu ya Allah. Akhirnya anak datang jumpain Ustaz Yazid. Jumpain Ustaz Abdul Hakim. Diskusi sama beliau. Masya Allah, beliau sangat terbuka. Sangat terbuka sekali. Artinya ada hal-hal yang memang merupakan hanya pendapat pribadi. Ada hal-hal yang memang berlandaskan dalil. Beliau sampaikan. Dan sekali lagi, ya anak mungkin nggak akan menemukan ganti seperti sosok Ustaz Yazid rahimahullahu ta'ala. Itu mungkin sedikit tentang beliau ya.
Yang jelas kalau anak di rumah beliau senang sekali. Anak-anak kalau anak bawa ke rumah Ustaz Yazid, senang mereka. Dia akan kapan lagi ke rumah Ustaz Yazid? Karena mereka banyak dapat nasihat dari beliau rahimahullahu ta'ala. Dan semoga keluarganya dikasih kesabaran. Dan semoga umat Islam nggak berhenti mendoakan beliau. Dan ilmu beliau jangan sampai berhenti di dada antum. Sampaikan kepada yang lainnya. Barakallahu fikum. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.